Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang barokah, kemudian keselamatan serta umur yang panjang ya, agar kita semua masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring ini di tengah pandemi COVID-19. Semoga Pak Guru atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan juga tidak bosan-bosannya untuk bisa terus memberikan ilmu yang kita miliki kepada kalian sehingga bisa mengantarkan anak-anak semua menuju kepada kesuksesan. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Rizky akan menerangkan ya lanjutan dari setelah hardware berarti sekarang adalah software atau perangkat lunak komputer. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada 3 komponen penting ya di dalam komputer. Antara lain, yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, serta brainware alias orang yang mengoperasikan komputer. Dari ketiga komponen tersebut semuanya harus ada ya. Jadi kalau tidak ada salah satu ya mungkin komputer akan tidak sempurna untuk digunakan. Yang pertama tadi hardware ya atau perangkat keras itu jelas. Ibaratnya manusia perangkat kerasnya ya organ tubuh ini atau jasadnya ya mulai dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Belum lagi sampai organ-organ tubuh yang di dalamnya. Nah, sedangkan untuk softwarenya kalau manusia itu adalah nyawanya. Ya, jadi kalau manusia itu tidak punya software atau tidak ada nyawanya ya kita menjadi orang mati. Ya, komputer juga gitu. Kalau tidak ada software di dalam komputer ya komputer akan menjadi benda mati ya, alias sesuatu barang yang berupa kotak gitu aja yang tidak bisa kita nyalakan, tidak bisa kita hidupkan, tidak bisa kita gunakan karena tidak ada software yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk brainware-nya ya kalau manusia ya otaknya atau kemampuan dari masing-masing manusia tersebut. Nah, kalau komputer ya brainware-nya tentu saja adalah orang yang mengoperasikannya. Nah, nanti kita akan bahas mendalam tentang brainware ya setelah kita membahas software inilah. Software yang pertama adalah sistem operasi ya yang saya sebut tadi sebagai nyawanya komputer. Ya, nyawanya komputer di sini atau sistem operasi seringkali disingkat dengan SO atau OS ya. Kalau dalam bahasa Inggris OS itu artinya operating system. Lah, operating system yang sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah Windows ya. Versi-versinya antara lain Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 serta Windows 10 ya. Windows 98 ya tentu saja itu diciptakannya sekitar tahun 97 98 ya. Windows 2000 itu awal milenium ya. Nah, kemudian Windows XP sekitar tahun 2001 setahun kemudian. Lalu kesuksesan Windows XP ingin diteruskan oleh Microsoft ya ke Windows Vista, tetapi sayangnya Windows Vista ini tidak sesukses yang diharapkan. Meskipun dari segi tampilan Windows Vista itu mungkin terlihat keren ya waktu itu ya, lebih menarik, lebih bagus daripada Windows XP. Tapi pada kenyataannya Windows Vista tidak sukses di pasaran. Kenapa? Karena Windows Vista ini terlalu berat untuk dioperasikan di komputer ya apabila diinstal Windows Vista, dan juga mungkin ada beberapa atau banyak software komputer kalau dijalankan di Windows Vista itu tidak bisa. Akhirnya coba dibuatlah di tahun 2006-2007 ya yaitu Windows 7. Nah, setelah Windows 7 itu juga lumayan sukses atau mungkin sukses juga ya. Sampai sekarang masih banyak digunakan. Nah, kemudian di tahun 2000 ya 2008 9-an lah itu Windows 8 ya. Nah, tetapi Windows 8 ini kalau saya rasakan itu malah membingungkan ya. Menu-menunya itu amat agak sulit gitu ya untuk dipahami atau digunakan gitu. Akhirnya Microsoft pun berpikir, gimana caranya saya membuat Windows yang bagus ya. Nah, tapi
dia tidak langsung ke Windows 9 ya, tapi langsung meloncat malah ke Windows 10 ya. Hingga saat ini Windows 10 malah merupakan operating system wajib ya di semua komputer atau laptop baru. Apabila kalian membeli laptop itu ya yang baru-baru itu pasti rata-rata sudah pakai Windows 10 ya, hampir semuanya bahkan gitu. Ya, kemudian itu Windows yang untuk pengoperasian komputer biasa. Bagaimana sekarang yang Windows khusus ya, yaitu kita sebut dengan Windows Server ya. Windows Server ini tentu saja dari nama belakangnya ada kalimat server, berarti Windows operating system Windows yang diinstal di komputer server ya, atau komputer yang besar gitu ya, komputer yang memiliki kemampuan tinggi yang lebih baik daripada komputer biasa yang fungsinya sebagai server atau sebagai pelayan dari komputer klien ketika kalian berada di dalam jaringan komputer lah. Windows Server sendiri ada versi-versinya antara lain ada Windows 2000, Windows 2003, 2008, 2012, 16 sampai Windows 2019 ya. Lanjut ke operating system yang kedua yaitu MS-DOS ya, atau Disk Operating System ya. Jadi Disk Operating System ini adalah sebelumnya Windows ya. Jadi dulu Pak Rizky masih ingat betul waktu SMP ya, tahun 94 sampai 97 itu ya, di sekolahan itu belum ada Windows waktu itu ya, karena Windows yang pertama kan ini ya 1998 ini ya, atau 97 98 waktu itu 94 sampai 97 ya, itulah itu belum ada Windows 98, atau mungkin terakhir masih menangis sedikit ya Windows 98 lah. Jadi sebelumnya itu ya kita menggunakannya MS-DOS ini ya. Jadi MS-DOS ini adalah sebuah operating system yang hanya berbasis teks ya. Jadi isi OS-nya itu hanya tulisan atau teks warna putih ya, layarnya hitam gitu. Kita mengoperasikannya menggunakan perintah-perintah MS-DOS ya. Bisa kalian bayangkan waktu itu penampilan dari operating system komputer sangat tidak menarik ya, karena hanya berupa tulisan, tidak ada grafis apalagi yang berwarna. Misalkan kalau main game ya, nyetel film atau bermain musik belum ada waktu itu. Nah, kemudian operating system yang ketiga adalah Linux ya. Linux ini adalah operating system yang bersifat open source ya, atau gratis ya, bebas untuk disebarluaskan, kemudian bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan. Makanya tak heran kalau Linux ini versi-versinya sangat banyak sekali ya, kurang lebih ada 22 nama Linux ya. Nah, yang terkenal antara lain ada Ubuntu ya, ada Fedora, ada Linux Red Hat, ada Linux SUSE, Mandriva, dan Debian. Nah, lanjut kepada operating system yang keempat adalah macOS atau Macintosh. Macintosh ini adalah buatan dari perusahaan Apple ya, sama seperti yang menciptakan iPhone, iPad itu ya. Jadi Macintosh ini adalah operating system buatannya Apple ya, sehingga macOS ini hanya bisa diinstal di komputer yang buatannya Apple ya, seperti MacBook ya. Jadi laptop-laptop atau komputer buatan Apple saja. Kalau diinstal di komputer biasa itu saya malah jarang menemui ya untuk Macintosh sendiri. Tapi kalau komputer Apple kita install Windows itu kadang ada yang mau ya, itu anehnya lah. macOS itu versi-versinya misalkan adalah Lion 2011, ada Mountain Lion 2012 dan seterusnya. Nah, ini ada Maverick 2013, Yosemite 2014, El Capitan ya, yang dirilis pada 2015 ya. Itu untuk operating system yang keempat. Yang kelima adalah Unix ya. Unix ini sama seperti Linux ya, cuma mungkin ini adalah cikal bakalnya dari Linux ya. Kurang lebih ada 39 nama Unix ya, antara Xenix ya, ada azan ya. Nah, sambil saya terangkan tidak apa-apa ya. Kemudian operating system yang keenam adalah Solaris ya. Sun Solaris adalah sebuah sistem operasi keluarga Unix yang dikembangkan oleh Sun Microsystem Inc. ya, diakuisisi oleh Oracle ya. Itu bukan Oracle tapi Oracle sebetulnya ya, Oracle. Jadi itulah keenam sistem operasi yang mungkin sedikit banyak kita ada yang tahu, ada juga yang belum tahu ya. Kenapa belum tahu ya? Karena belum menggunakan ya, belum pernah
melihat atau mengoperasikan sistem-sistem operasi tersebut. Tapi tidak apa-apa, karena ini sebagai pengetahuan maka perlu juga kalian ketahui. Nah, itu simbol-simbolnya ya. Ini Windows, ini Macintosh, ini Linux ya. Kemudian ada ini Ubuntu, ada Android ya, Symbian OS ini untuk operating system handphone ya. Ada Palm itu untuk PDA, Apple ya. Ini ada BlackBerry, Java dan CentOS ya. Kemudian ini adalah sistem operasi di handphone ya atau HP. Nah, dulu sebelum ada Android ya, kita itu sudah sangat senang sekali dengan Symbian OS ya. Banyak HP versi HP mahal waktu itu ya yang sudah menggunakan operating system Symbian ya. Jadi orang kalau sudah punya HP yang menggunakan Symbian OS itu wah udah terlihat sangat mewah dan sultan ya zaman dahulu itu. Ya, ada kita 15 OS pada handphone ya, namun berikut beberapa di antaranya ya, ini telat sedikit ya. Kemudian setelah Symbian ada Palm OS ya. Palm OS itu adalah operating system yang diinstal di HP PDE. Apa itu PDE? Personal Digital Assistant. Ya, jika bakalnya Android lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau HP jadul ya itu kan hanya seperti tulisan gitu aja ya. Tidak bisa untuk video, tidak bisa untuk bermain game ya. Ya ada gamenya, tapi gamenya itu mungkin masih hitam putih gitu ya, tidak bisa berinternet seperti menggunakan Google ya. Waktu itu belum ada Google Chrome tapi Internet Explorer lah, belum bisa seperti itu. Tapi ketika orang zaman dulu itu memakai HP Symbian atau Palm itu sudah bisa ya. Jadi tampilannya seperti komputer tapi kecil gitu ya, mini komputer atau PDA tadi. Nah, lanjut, Windows pun juga tidak mau kalah ya dalam membuat operating system HP pintar waktu itu. Kemudian Windows menciptakan Windows Mobile Phone ya. Windows Mobile Phone itu bahkan sekarang itu masih ada sedikit sisa-sisanya ya. Jika kalian membeli HP Nokia Nokia Asa mungkin ya. Nah, sebelum Android ya, awalnya kan Nokia itu merajai seluler ya seperti Samsung saat ini lah. Tapi ketika Nokia itu bersikukuh untuk tidak mau ikut-ikutan membuat HP Android ya, sementara yang lain sudah menciptakan Android, nah, Nokia tetap ingin menggunakan Windows. Nah, jadi waktu itu Nokia tetap bersikukuh pakai Windows, tapi di pasaran pun tidak laku ya. Nah, terus Linux pun juga membuat sistem operasi untuk HP ya, dinamai dengan Linux Mobile. Nah, dari keempat, oh ya ada lagi ya yang sudah mulai dilupakan orang, yaitu BlackBerry ya. Jadi BlackBerry itu kalau kalian dulu sempat booming ya mempunyai BlackBerry lah. BlackBerry sendiri juga mempunyai operating system ya. Operating systemnya ya namanya BlackBerry ya. Kemudian pihak Apple pun juga punya kekhususan sendiri ya, yaitu mereka menciptakan operating system iOS ya. Jadi semua HP iPhone ya itu menggunakan operating systemnya iOS lah. Nah, yang nomor 7 lah ini yang saat ini ya sedang kita gunakan, yaitu Android ya. Jadi ketika kelima operating system itu mulai kalah ya, lah iOS dan Android lah yang saat ini mungkin mayoritas digunakan oleh HP-HP pintar zaman now ya. Untuk Android sendiri dia punya keciri khasan di mana versi-versinya dari angka 1 sampai sekarang mungkin angka 10 ya, itu menggunakan nama-nama makanan ya. Kalian tahu apa saja versinya ya? Yang Pak Rizky ingat itu yang versi Android yang apa ya, G ya. G itu A B C D E F G ya. Mungkin waktu itu Android G ya, G diawali dengan gingerbread ya. Kemudian Android H, honey bean ya, HI ice cream sandwich ya, J jelly bean, K itu KitKat, L apa lollipop ya. Kemudian M marshmallow, N nougat, O Oreo, P pie ya. Android habis Android P ya. Ya, sampai sekarang ini ya Android 10 ya. Ya, jadi seperti itu untuk versi-versi dari Android. Ya, ini simbol-simbolnya. Ya.
Lanjut kepada software untuk pekerjaan atau perkantoran ya. Ada Microsoft Word atau pengolah kata ya. Pengolah kata ini perusahaan yang terkenal seperti Windows tadi yaitu Microsoft ya. Pengolah kata contohnya ya Microsoft Word ya, kemudian ada OpenOffice Writer dan lain sebagainya. Ya, kenapa pengolah kata? Karena digunakan untuk mengetik ya, atau membuat tugas atau laporan. Kemudian ada software pengolah angka. Ya, contohnya dalam Microsoft Excel. Ya, kenapa pengolah angka? Karena dia fungsinya untuk menghitung atau mengolah angka-angka matematika. Nah, kemudian ada pengolah presentasi atau yang paling terkenal adalah PowerPoint. Kemudian ada Microsoft Access ya untuk menyimpan atau mengolah database. Itu yang versi buatannya Microsoft. Sedangkan untuk yang OpenOffice ini yang gratis ya, kalau Microsoft tadi berbayar. Kalau OpenOffice untuk versi Office-nya ya yang pertama Writer ya, itu juga sama seperti buat tadi pengolah kata. Tal adalah untuk pengolah angkanya, Presenter adalah untuk pengolah presentasinya. Selain untuk mengetik ya, ada juga yang untuk perkantoran lainnya yang sering digunakan adalah PDF reader ya, atau pembaca atau pembuat file PDF ya. Yang paling terkenal adalah Adobe atau Acrobat Reader ya. Kemudian kalau Nitro PDF Converter ini kita bisa merubah file PDF ya menjadi Word, baik itu Word, Excel, PowerPoint ataupun yang lainnya. Demikian juga dari Word, kalau mau kita rubah ke PDF juga bisa menggunakan Nitro PDF Converter. Ada juga Foxit Reader ya. Itulah beberapa nama-nama software PDF Reader yang terkenal atau pernah Pak Rizky gunakan ya. Nah, ini adalah Office. Adapun kalau Office ini yang beredar di pasaran sekarang versinya ada Office 2000 ya, ada Office 2003, ada Office 2007 ya, 2010, 2013, 16 sampai 2019. Kalaupun ada versi yang online itu sekarang ada yang namanya Office 365. Kalau Google sendiri juga membuat Google Doc ya, Google Spreadsheet ya, seperti itu. Ya, itu adalah software perkantoran. Kemudian lanjut kepada software pengolah gambar ya. Dari namanya sendiri kita bisa mengetahui bahwa ini adalah software yang digunakan untuk mengolah gambar. Membuat gambarnya mau ingin seperti apa itu bisa kita edit, bisa kita rekayasa dengan software pengolah gambar ini. Misalkan kalau kalian mau mengedit foto ya, biar fotonya itu lebih menarik, lebih cantik ya, lebih bisa memberikan kesan realistis atau mungkin luar biasa ya, fantastis gitu, kita memainkannya di software pengolah gambar ya, mulai dari Corel Draw ya. Corel Draw ini untuk biasanya membuat undangan, membuat desain-desain MMT ya, desain-desain spanduk, value dan lain sebagainya. Ada Inkscape ya, ada Photoshop. Kalau Photoshop ini khusus untuk merekayasa foto ya, membuat wajahnya yang mohon maaf berjerawat menjadi bersih ya, dari cantik menjadi beautiful ya. Itu menggunakan Adobe Photoshop. Meskipun sekarang di HP-HP lokal ya atau Cina itu ada efek beauty plus ya atau beautify, mempercantik ya. Jadi wajahnya yang hitam bisa jadi putih, misalkan wajahnya yang berjerawat jadi bersih ya. Cuma sayangnya itu malah kadang terlalu berlebihan ya, makanya Pak Rizky tidak pernah memakai HP-HP lokal itu karena tidak ingin terlalu berlebihan dalam memfoto, terutama untuk muka seseorang ya. Kalau AutoCAD ini adalah software untuk seorang insinyur ya atau mungkin arsitek di dalam mendesain bangunan ya, produk, gedung, jembatan, pesawat, mobil dan lain sebagainya, itu menggunakan AutoCAD ya. Ada Photoscape ya, Photoscape kalau nggak salah juga bisa untuk bangunan juga ya. Photosign ini berupa kolase atau bingkai-bingkai ya. Adobe Illustrator, ada Macromedia Freehand, MS Paint ya adalah software bawaan Windows ya. Ketika kalian menginstal operating system Windows itu pasti ada MS Paint-nya. Jika kalian belum menginstal Corel dan Photoshop, maka MS Paint bisa menjadikan alternatif pertama untuk mengedit gambar.
walaupun ya hanya untuk mencoret-coret atau untuk ngecrop dan lain sebagainya. Untuk ACDC ini adalah untuk software yang bisa diinstal ketika kalian mau manajemen file-file foto atau gambar yang ada di komputer. Ya, juga bisa untuk mengedit foto sedikit lah, untuk menerangkan, menggelapkan itu bisa. Ada Adobe Lightroom ya, ada Adobe Snapseed dan PixArt ya. Ketiga software yang di bawah terakhir tadi adalah untuk Android ya, yang bisa kita install di Android untuk mengedit gambar. Ya, itu tadi macam-macam atau contoh software pengolah gambar. Ya, lanjut kepada software pengolah video ya. Jadi software pengolah video tentu saja untuk edit video ya, membuat film. Setelah kita mensyuting atau merekam film, lah hasil filmnya itu kita edit ya. Makanya di sini adalah software pengolah video. Yang paling dasar adalah Windows Movie Maker ya. Ini kalian bisa belajar secara otodidak ya, dimana Windows Movie Maker itu adalah software bawaan Windows. Jadi ketika kita menginstal Windows, pasti di dalamnya ada Windows Movie Maker ya. Mulai Windows 7 itu sudah ada itu ya. Kalau Windows XP kita harus menginstal sendiri, tapi kadang juga sudah ada ya. Tinggal kita download Windows Movie Maker 2006 waktu itu ya. Kemudian 2012, 2019 ya, itu ada Windows Movie Maker-nya. Terus yang paling terkenal adalah Adobe Premiere Pro ya. Cuma kalau kalian menginstal Adobe Premiere ini, pastikan lagi komputer yang kalian gunakan yang high spec ya, atau spek tinggi. Jadi tidak bisa kita install di komputer-komputer yang hanya dual core ya. Pastikan ya paling tidak minimal Core i3 ya, RAM-nya 4 atau syukur bisa 8 sampai ke atas ya. Kemudian Adobe After Effects ya, ada Sony Vegas Pro, itu juga sangat terkenal ya, saingannya Adobe Premiere. Nah, Power Director ini sekarang juga ada versi Androidnya kalau nggak salah ya. Corel Video Studio lah, Camtasia ini sekarang saya merekam presentasi ini menggunakan Camtasia ya, jadi software perekaman layar ya. Ada Pinnacle, ada Filmora, itu juga pilihan untuk laptop-laptop yang tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian hanya punya laptop yang masih lumayan lama ya, jangan menginstal Adobe Premiere, tapi bisa menggunakan Filmora. Kemudian VideoPad itu juga ya, bisa diinstal di komputer. Ada KineMaster itu untuk Android ya, belum saya temukan yang versi komputernya ya. Ada Photo Story. Kalau Photo Story itu untuk penggabung-gabungan foto jadi satu sehingga menjadi slide video ya, ibaratnya seperti itu. Ya, ini contoh simbol-simbol dari software pengolah video. Ya, lanjut kepada software multimedia ya, atau software untuk memutar lagu, menyetel film ya. Antara lain ada Windows Media Player, adalah software bawaan Windows ya. Jadi ketika install Windows pasti sudah ada Windows Media Player-nya ya, sebelum kalian menginstal software-software multimedia yang lain seperti Keylight Media Player ya, ada Korean Media Player ya, ada GOM Player, ada VLC, ada Winamp ya. Winamp ini lumayan lama karena sejak dulu sampai sekarang saya selalu menginstal Winamp untuk memutar lagu. Tapi kalau untuk menyetel film saya tidak merekomendasikan Winamp ya. Ada Power DVD, ada Real One Media Player, ada IMP, ada DivX Player ya. Jadi ini sekedar memutar file-file multimedia, baik itu lagu ataupun MP3 ataupun MP4 atau MPG atau WAV ataupun yang film ya. Tidak bisa untuk mengedit ya, hanya memainkan multimedianya saja. Ya, lanjut kepada software antivirus. Ya, seperti yang kita ketahui, antivirus ini ya fungsinya untuk menangkal virus ya sebelum tertular virus komputernya, ataupun untuk membasmi atau menghilangkan virus yang sudah ada di dalam komputer. Lah, apa saja software antivirusnya? Ada Windows Defender ya. Windows Defender ini adalah software antivirus bawaan dari Windows ya. Microsoft Security Essential ini sebetulnya juga buatannya Microsoft, cuma tidak bawaan ya. Jadi kita harus install sendiri untuk Microsoft Security Essentialnya ya. Tapi mulai di Windows 10 sudah ada Microsoft Security Essential yang terinstall, jadi bawaannya Windows 10 juga ya. Tapi kalau di Windows 10 ke bawah kayaknya Microsoft Security Essential-nya masih harus menginstal sendiri ya. Kemudian ada Avast, ada AVG ya, ada Avira, ada Kaspersky, ada Bitdefender, ada McAfee, ada Panda Antivirus, ada Norton Symantec Antivirus ya, ada Smartaf, Artaf, Ansap,
dan PC Media. Nah, 4 antivirus yang di bawah ini adalah antivirus buatan Indonesia. Ya, jadi kalau kalian cinta produk dalam negeri ya silakan kalian install Smartdav ya, yang paling banyak digunakan saat ini. Ada Artaf, ada Ansaf, serta PC Media antivirus. Kalau PC Media ini adalah buatannya majalah PC Media ya waktu itu ya. Waktu tahun 2000 berapa itu ya? 2004, 5, 6-an ya, 2004, 2005, 2006 itu ada virus lokal yang namanya Brontok ya. Waktu itu tuh antivirus luar negeri belum ada yang bisa membasmi, belum bisa ada yang menghapus, belum bisa ada yang mendeteksi. Nah, waktu itu majalah PC Media membuat langkah maju, yaitu membuat antivirus yang bisa menghapus virus Brontok tersebut. Akhirnya orang pada berbondong-bondong membeli majalah PC Media agar semata-mata bisa mendapatkan antivirusnya. Kalau tidak beli majalahnya itu kan bonus CD gitu ya, orang mungkin tidak akan mendapatkan antivirus PC Media ya. Kalau sekarang itu tinggal download di internet ada gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin untuk koneksi internet tidak sebanyak sekarang gitu ya. Ya, itu tadi macam-macam software antivirus ya. Nah, ini adalah sambungannya, yaitu utility. Ya, utility ini fungsinya untuk memperbaiki atau merawat kinerja komputer atau Windows-nya. Ya, apa saja utility? Tadi sudah saya sebutkan ada antivirus ya. Antivirus itu sendiri termasuk dalam software utility sebetulnya. Cuma saya pisahkan karena mungkin yang sangat berguna ya. Kemudian sisi cleaner ini untuk membersihkan komputer juga ya. Jadi ketika komputer kalian terasa lemot, terasa lama proses berpikirnya, ya gunakanlah software utility ya, seperti sisi cleaner. Kalau Nero Burning Room ini untuk membakar CD ya. Apa itu membakar CD? Jadi burning CD itu adalah untuk membajak atau mengcopy, menggandakan CD. Jadi ketika kalian menginstal Windows itu ya, kalau zaman dulu kan butuh CD lah. Supaya kita bisa menciptakan CD installer Windows, maka kita harus punya file instalasi Windows di CD lah. Kita bisa membajak dari yang sudah ada ya milik orang lain, mau kita gandakan ke dalam CD yang kita miliki ya. Jadi kita memerlukan software Burning Room tadi itu, Nero Burning Room tadi ya. Ketika mau memindahkan film atau lagu ke dalam CD ya, seperti orang-orang yang jual CD bajakan itu juga menggunakan software Burning Room tadi itu ya. Jadi fungsinya burning CD itu untuk membajak CD ya, menggunakan aplikasi yang bernama Nero ya. Ada juga Asampo, itu juga bisa untuk memburning CD. Disk fragmenter untuk merapikan file-file di Windows ya. Ada 7-zip, WinRAR, dan iZAR itu untuk mengkompresi ya, atau untuk mengecilkan ukuran file ya. Jadi filenya misalkan besar, supaya jadi kecil itu dikompres ya. Ada partisi Magic itu untuk membagi drive di Windows. Misalkan kita beli laptop baru ya, hanya ada drive C tok. Supaya drive C-nya itu bisa kita perbanyak menjadi drive D, drive E, dan seterusnya, maka kita perlu software partisi Magic ya. Partisi itu adalah untuk membagi partisi drive yang ada di Windows. TuneUp utility untuk mempercepat kinerja komputer. Recover my files itu untuk mengembalikan file-file yang hilang karena kehapus, karena kena virus, ataupun karena keformat ya. Jadi kalau kalian punya MMC atau flash disk atau mungkin hard disk Windows yang filenya foto misalkan kehapus, jangan sedih ya, jangan nangis. Nah, kita bisa kembalikan filenya itu ya menggunakan software Recover my file ya. Itu adalah simbol-simbolnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah lisensi software ya. Software itu ternyata ada izinnya, ada lisensinya. Yang pertama tentu saja adalah software asli ya, atau software original. Biasanya ini berbayar ya. Harganya variatif, mulai ada yang murah sampai yang mahal. Biasanya yang mahal itu seperti Office dan juga Windows ya. Windows itu harganya ya di atas 800 ya, sampai jutaan rupiah. Ya, Office sendiri antara ratusan ribu sampai jutaan juga. Ada CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain ya.
Kemudian ada jenis software yang kedua adalah lisensinya adalah bajakan ya. Bajakan ini bukan lisensi tetapi adalah software asli tapi palsu. Ya, kita sebut dengan cracked software. Ya, contohnya apa? Hampir semua software asli itu pasti ada bajakannya. Ya, terutama di Indonesia ini ya. Apa yang nggak bajakan? Semuanya hampir bajakan ya, kecuali untuk kantor-kantor besar seperti rumah sakit, ya, kantor KPK, kantor BPK, kemudian kantor instansi-instansi negeri itu ya kebangetan kalau sampai menggunakan software bajakan. Harusnya mereka menggunakan software yang asli ya. Apa resikonya jika menggunakan software bajakan? Yang pertama biasanya akan ada tindakan hukum ya. Jadi kalau kita membajak software itu akan terkena hukum karena apa? Kita memalsukan software. Kemudian resiko yang kedua adalah adanya virus ya yang terdapat dalam file crack atau software untuk membajak tadi. Biasanya ada terselipi software virus atau ada virus di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga biasanya kalau software bajakan itu ketahuan oleh yang membuat, misalkan kita online kan atau kita koneksi ke internet, biasanya kan ada pendeteksinya gitu ya lah. Biasanya dideteksi oleh si produsen software itu, biasanya software bajakan tadi akan langsung diblokir gitu ya, sehingga muncul peringatan software Anda tidak asli atau mungkin harus membeli serial numbernya atau harus membeli softwarenya. Itu resiko-resiko menggunakan software bajakan. Kemudian ada software uji coba atau trial atau demo atau shareware ya. Jadi biasanya software uji coba ini diberikan gratis dalam waktu tertentu, misalkan 1 bulan. Ya, setelah itu habis trial atau shareware-nya baru kita disuruh membayar. Kalau tidak bisa membayar, biasanya software akan menjadi tidak bisa digunakan. Akhirnya apa? Akhirnya kita uninstall dan kita install yang baru. Ya, contohnya antivirus ya. Ada itu antivirus yang trial ya, baik itu AVG, Avast ya, itu ada yang versi trial atau free-nya ya. Nah, sekarang yang ini baru free ya. Kalau freeware ini adalah software gratis. Kenapa gratis ya? Karena kita install tanpa harus membayar, tanpa harus ada serial number, tanpa perlu nge-crack, bajak dan lain sebagainya. Ya, contohnya Winamp tadi itu dan lain-lain. Ada software open source sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu software yang selain gratis itu bisa kita distribusikan dengan bebas, bisa kita modifikasi ya. Contohnya adalah Linux dan Android ya. Sebetulnya Android sendiri itu adalah Linux ya, tetapi dia sudah dimodifikasi untuk versi mobile atau handphone sehingga diberi nama Android. Ya, itulah tadi penjelasan Pak Rizky tentang macam-macam software. Lah sekarang yang terakhir yang sudah saya share di grup ya adalah tugasnya. Yang pertama, selain Windows sebutkan minimal 3 OS komputer yang kalian ketahui. Gampang itu ya. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi open source barusan saya terangkan. Apa fungsi software AutoCAD tadi juga sudah. Sebutkan 3 antivirus lokal dari Indonesia ya, 3 saja. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan burning CD tadi pun sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Semoga penjelasan dan juga tugas dari Pak Rizky bisa kalian pahami, bisa kalian kerjakan dengan mudah. Kalaupun ada kesulitan atau ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan baik lewat WA ataupun lewat Google Classroom-nya. Kurang lebih dari saya terima kasih. Semoga ilmu saya bermanfaat buat kita semua. Terakhir, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.